buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Penyampaian Michael Maringka kepada Wali Kota Manado Vicky Lumentut di rapat paripurna DPRD Kota Manado terkait insenerator karena bisa menimbulkan penyakit ISPA. Michael Maringka melontarkan perkataan kepada Wali Kota untuk mengkaji kembali jika menambah mesin insenerator di Kota Manado. Dan anggota Komisi 3 DPRD Manado Frederick Tangkau yang membidangi masalah sampah mengatakan bahwa Michael Maringka mendapat kajian dari mana, sehingga bisa memutuskan bahwa insenerator bisa membawa penyakit ISPA, dan Frederick mengatakan kepada Michael Maringka jangan memberi statement setengah-setengah. Dan Tangkau mengatakan marilah memberi edukasi kepada masyarakat bukan merisaukan masyarakat. Berikut cuplikan dan wawancara Michael Maringka dan Frederick Tangkau. Tidak bisa ada di dalam ruang lingkup pemukiman masyarakat, karena dalam waktu kurang lebih 1 bulan masyarakat yang tinggal di sekitar mesin insenerator ini akan menderita ISPA. Menurut saya, pemerintah harus mengkaji baik-baik tentang penggunaan 5 mesin insenerator di Kota Manado. Terima kasih. Terkait dengan statement dari sahabat saya Pak Dewan Michael Maringka dalam rapat paripurna, yang pertama sebelum saya memberi statement, jujur saya ini bukan seorang ahli, bukan ahli insenerator ataupun ahli lingkungan hidup. Nah, paling tidak saya sebagai wakil rakyat saja. Apa yang disampaikan oleh Pak Dewan Michael Maringka, saya menghargai. Paling tidak sebagai anggota Dewan perlu untuk berbicara, berani untuk berbicara. Hanya saja statement yang disampaikan, apalagi sudah sempat saya baca di media, ada statement-statement yang saya perlu luruskan dan saya perlu klarifikasi. Karena memang saya juga kan sebagai Komisi 3, anggota Komisi 3 yang kebetulan membidangi untuk Dinas Lingkungan Hidup dan terkait juga dengan alat insenerator. Nah, terkait dengan statement dan juga saya baca di media menyangkut Delha DKI Jakarta. Saya bersama teman-teman Komisi 3 sudah melaksanakan kunjungan kerja untuk mendapatkan informasi tentang alat insenerator. Memang dalam kunjungan tersebut kita diterima oleh Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Pak Rudi bersama staf-stafnya. Nah, dalam pernyataan beliau Pak Rudi memang sudah sampaikan untuk insenerator DKI Jakarta sudah dihapuskan. Nah, saya sempat menanyakan alat insenerator spesifikasinya apa. Nah, beliau sampaikan memang alat insenerator yang dipakai waktu itu yang sudah dihapuskan itu paling tidak pertama bahan bakar mereka gunakan solar, kemudian juga pembakarannya tidak sampai 800 derajat Celcius. Nah, dari pernyataan ini saya berkesimpulan memang saya dapat informasi bahwa untuk pembakaran di bawah 800 derajat Celcius itu memang berpotensi untuk menimbulkan polusi atau dalam hal ini tidak sesuai standar baku atau tidak sesuai standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Oleh sebab itu, menurut beliau Pak Rudi hanya insenerator tersebut dihapuskan. Nah, namun dalam sela-sela diskusi kami dari pihak DLH Provinsi Jakarta menyampaikan bahwa sekarang ini sementara dan akan selesai dibangunnya alat insenerator dengan kapasitas yang besar. Nah, informasi jumlah sampah yang ada di Jakarta memang sudah sangat kritis. Bahkan dari 2.200 ton, ada yang bisa sampai 7.000 ketika dalam hari-hari raya. Nah, sehingga inisiatif dari pemerintah untuk mengadakan alat insenerator, tapi juga alat ini juga berfungsi untuk menghasilkan sumber daya listrik. Nah, oleh sebab itu beliau sampaikan sementara dan akan selesai itu di Sunter alat insenerator dengan kapasitas yang besar dan juga menghasilkan listrik 35 MW.
Nah, sehingga kami berkesimpulan bahwa DKI Jakarta masih menggunakan alat insinerator tapi sesuai standar baku, sesuai standar kajian yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, terkait pernyataan Pak Michael Maringka, bahkan saya mendengar statementnya menyampaikan agar Pak Wali Kota mempelajari dan mengkaji lagi tentang alat insinerator, karena beliau, informasi Pak Michael sudah mempelajari, pasti dalam 1 bulan masyarakat akan kena ISPA terkait dengan alat insinerator. Mungkin saya perlu klarifikasi dan mungkin saya juga bisa berpesan, mungkin Pak Michael Maringka perlu konsultasi dengan insan hidup, termasuk alat insinerator yang digunakan, alat insinerator seperti apa, apakah sudah sesuai standar atau belum. Nah, menurut saya sebagai wakil rakyat, kita kan ini juga bagian dari penyelenggara pemerintah daerah, khususnya di Kota Manado. Kita menerima aspirasi, mendengar aspirasi masyarakat, tetapi paling tidak kita sebagai penyelenggara pemerintah dalam hal pengawasan, kita juga perlu mengontrol apakah ini baik atau tidak. Nah, paling tidak kalau memang ini program yang sudah dilakukan kajian dan dilakukan konsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup sesuai dengan informasi dari Dinas Hidup, paling tidak mengapa kita mempolemikan. Ini kan sudah informasi dari kita sudah dikonsultasikan dengan Kementerian Hidup, secara otomatis sudah memenuhi standar, sudah memenuhi kajian. Oleh sebab itu alat insinerator ini digunakan. Apalagi kita tahu bersama pemerintah Kota Manado ini sangat peduli terhadap pengelolaan sampah, karena sampah yang ada di Kota Manado ini sudah sangat kritis. Karena apa? TPA yang sudah dari dulu sudah tidak bisa menampung lagi sampah-sampah yang ada di masyarakat Kota Manado. Apalagi seiring perjalanan waktu, globalisasi, penduduk semakin bertambah, serta otomatis sampah pasti akan lebih banyak. Nah, oleh sebab itu sangat urgent, sangat emergensi, saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado dalam menyusun hidup untuk mengadakan insinerator itu, menurut saya kita ambil positif lah, dan kita dukung, kita dorong supaya ini bisa digunakan dan memperkecil atau bisa mempermudah atau bisa mengatasi lah paling tidak untuk dalam waktu dekat sampah-sampah tidak berada di TPA. Karena juga kalau TPA juga kita tampung, otomatis kan masyarakat di sekitar TPA itu kan bisa berdampak, karena memang sudah melebihi kapasitas. Nah, oleh sebab itu apa yang dilakukan pemerintah Kota Manado, saya kira juga kita ambil positif lah. Jangan kita skeptis dengan apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah Kota Manado. Kita menyampaikan ke masyarakat, marilah kita mendidik, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah. Nah, alat ini sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi masalah sampah. Nah, oleh sebab itu saya berpikir bahwa apa yang sudah menyiapkan pemerintah sangat, untuk kali ini sangat baik, karena sambil menunggu TPA regional yang akan diupayakan oleh provinsi, saya kira ini langkah yang tepat untuk sementara. Hanya memang perlu dalam pemakaian alat pembakar ini, sesuai informasi lingkungan hidup kan perlu ada pemilahan sampah yang baik. Dalam arti sebelum memasukkan ke alat insinerator, sampah-sampah ini harus dipilah. Nah, sampah yang dipilah itu ada sampah yang mengandung bahan beracun, sampah yang mengandung organik, sampah yang mengandung non organik dan sebagainya. Nah, tentunya kan sesuai standar, ada sampah yang mengandung beracun otomatis tidak masuk ke alat insinerator, nah alat pembakaran. Sebetulnya juga kami rasa Dinas Lingkungan Hidup tidak mungkin lah, atau pemerintah Kota Manado tidak mungkin mengadakan alat insinerator ini tanpa dengan kajian, tanpa dengan penelitian ataupun konsultasi dengan lingkungan hidup. Nah, sebab itu saya kira mungkin Pak Michael, Pak Dewan yang terhormat, mungkin perlu banyak belajar lah mungkin. Saya pikir saya menghargai apa yang disampaikan oleh Pak Michael Maringka dalam rapat paripurna. Hanya saja perlu dikaji kembali dulu sebelum menyampaikan sesuatu, agar apa yang disampaikan di rapat ataupun di media itu tidak meresahkan masyarakat. Ya. Jangan sampai
statement-statement yang kita sebagai walikat sampaikan itu membuat masyarakat jadi panik, jadi resah. Padahal sebenarnya tidak. Kan ini alat insenerator baru digunakan. Kok sampai Pak Dewan langsung bilang 1 bulan kena ISPA? Nah, di mana kajiannya? Di mana? Alat ukurnya di mana? Nah, itu ya mungkin saya berharap ya inilah saya menghargai penyampaian dari Pak Dewan Michael Maringka. Malah sebetulnya saya juga akan berupaya tentunya membantu pemerintah melalui masyarakat, tentunya kita bisa mensosialisikan supaya mulai dari masyarakat bisa memilah-milah sampah. Kita memberikan edukasi ke masyarakat karena ini persoalan sampah ini persoalan yang cukup pelik dan kritis memang di semua kota-kota besar. Tidak hanya Kota Manado, Jakarta, bahkan juga di dunia. Nah, oleh sebab itu mari kita ya memberikan statement yang memberikan edukasi kepada masyarakat, bukan meresahkan masyarakat. Kemudian memberikan statement yang lengkap. Jangan hanya sepenggal-sepenggal. Contoh disampaikan alat inseneratornya mana, spesifikasi seperti apa, sesuai standar baku atau tidak. Nah, itu harusnya lebih jelas lah penyampaian supaya masyarakat tahu dan jelas dan ada tidak menimbulkan permasalahan nanti. Ini kan program pemerintah menurut saya perlu kita dukung. Hanya perlu kita awasi sebagai wakil rakyat, tentunya kita awasi. Kan tugas pokok fungsi wakil rakyat Dewan adalah fungsi legislatif, budgeting dan kontrol. Nah, posisi sekarang kita ini adalah kontrol. Apa yang sudah diprogramkan kita kontrol, diawasi apakah benar-benar sudah dilaksanakan sesuai standar SOP atau tidak. Kalau tidak sesuai SOP kita tegur supaya ini harus sesuai standar SOP. Nah, paling tidak itu yang memberikan edukasi kepada pemerintah kota dan kepada masyarakat tentunya. Saya kira saya juga berterima kasih, memang teman saya ini luar biasa apa yang menjadi statement. Mungkin saya juga perlu banyak belajar dari Pak Michael Maringka terkait dengan pengetahuannya yang begitu luas tentang alat insenerator termasuk polusi. Dan ya, saya kira ini adalah dinamika politik yang ada di DPRD Kota Manado. Kita menghargai aspirasi atau penyampaian dari Pak Michael Maringka. Hanya saja ya perlu ada kaji kembali supaya ya, tidak menimbulkan resah di masyarakat. Mungkin demikian yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Chandra Mato Sulut Headline News melaporkan dari Manado.